mendengar bagaimana pemirsa berbicara dari sisi teori dan filosofis, begitu juga dengan berbicara dari sisi sastra. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang dari tadi tersimpan, mungkin daripada mimpi-mimpi yang hilang, saya ingin bertanya, silakan sekarang saatnya untuk ditanyakan. Mengenai teologi, filosofis dan juga sastra, atau apa? Saya rasa mereka mati jawab apa. Oh ya, satu. Ada lagi? Saya melihat satu tangan terangkat. Ya, mungkin dimulai saja langsung. Ya, selamat siang ya, menjelang sore. Saya tertarik sama yang sudah dipaparkan sama Abang Vincent sendiri tentang cinta yang harus diperjuangkan. Dan tadi di sesi yang pertama sudah dijelaskan sama psikolog dan juga tentang bibit bebek bobot. Ya, ini mungkin ngomong anak muda juga ya. Sampai batas manakah seharusnya cinta ini diperjuangkan? Seperti itu. Dan dari sastra juga kan cinta itu bebas, gitu kan. Nah, agak bingung sih di situ. Sampai batas mana? Apakah ketika orang tua melarang itu stop atau memang sampai mau memisahkan atau seperti apa? Itu saja. Ada pertanyaan lain ya? Oke. Boleh? Mau tolong mic di sebelah kanan saya. Ya, terima kasih. Saya coba merasakan kembali apa yang dirasakan oleh Petrus ketika ditanya oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan meminta cinta agape dari Petrus, Petrus tidak mampu membayangkan apakah ia mampu mengungkapkan kasih yang seperti itu. Nah, salahkah Petrus dalam hal itu? Kalau kemudian Tuhan mengatakan menurunkan standar yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, dalam relasi dengan kekasih, dengan sahabat, gitu ya. Apakah tidak terlalu berlebihan kalau kita dituntut untuk mencintai dengan cintanya Tuhan, dengan kemampuan yang kita miliki sangat terbatas. Jadi kalau kita hanya mampu mencintai istri dengan cinta seorang saudara dan keluarga dan teman hanya dengan cinta sebagai seorang saudara, salahkah hanya sebatas itu yang kita mampu kerjakan? Begitu, terima kasih. Adakah pertanyaan lain lagi? Ada? 1, 2. Baik, mungkin 2 pertanyaan terlebih dahulu. Boleh langsung dijawab. Mungkin dari Pak Bintang dulu. Baik, yang pertama adalah soal cinta dan perjuangan tadi yang juga sudah dikatakan oleh Mbak Rati tadi pagi sesi pertama, bahwa cinta adalah soal bibit bebek dan bobot gitu. Lalu sejauh mana harus diperjuangkan itu pertanyaannya. Sejauh mana harus diperjuangkan dan apakah itu betul-betul cinta sejati? Saya mau menjawab agak panjang kalau saya karena tanya cuma 2. Saya mau menjawab agak panjang. Ini teman-teman tolong nanti juga Mbak Clara saya minta menanggapi juga. Ada 5 alasan menurut saya setelah membaca buku sekian banyaknya. Ada 5 alasan sebenarnya kenapa orang mau berjuang untuk cintanya. Ya, yang pertama, saya cinta kamu karena saya cinta saya. Jadi artinya saya cinta kamu karena saya melihat kamu mirip sama saya. Jadi saya akan memperjuangkan bahwa kita sama. Yang kedua, saya cinta kamu karena saya butuh kamu. Jadi saya punya kekurangan, kamu melengkapinya. Gitu ya. Itu beda sama yang sama sama yang butuh. Karena yang butuh bisa jadi nggak sama.
Yang ketiga, saya cinta kamu karena apa adanya kamu. Nah, ini yang agak-agak sok romantis adalah This Is The Way You Are yang kosong. Saya kosong. Karena psikologi selalu bicara soal saya cinta kamu either karena saya cinta diri saya atau karena saya punya kekurangan yang bisa kamu lengkapi. Itu psikologi biasanya. Lalu tipe yang keempat, saya cinta kamu karena saya melihat masa depan yang luar biasa cerahnya bersama kamu. Jadi soal masa depan, jadi bukan saya ada masa depan ini. Atau ada yang lebih lain lagi, saya cinta kamu karena orang lain, misalnya orang tua, Tuhan dan lain sebagainya. Ini yang dijodohkan. Nah, perjuangan kita biasanya kita lakukan karena saya cinta diri saya. Ini menurut psikologi. Jadi ada perdebatan antara psikoanalisis, Carl Jung, lalu Sigmund Freud dan lain sebagainya tentang kenapa saya cinta sama kamu. Misalnya analisis Sigmund Freud yang saya mencintai kamu karena masa kecil saya, sehingga saya melihat kemiripan antara kamu dan masa kecil saya, sehingga saya sudah dibesarkan untuk mencintai kamu. Nah, ini sebabnya mengapa kita suka sama orang yang tipenya kira-kira itu aja. Ya coba lihat deh, kalau kita suka orang yang itu aja, karena memang kita udah dibesarkan dengan tipe yang itu. Nah, ini ada kedekatan dengan perempuan dengan ibunya, perempuan dengan bapaknya, atau laki-laki dengan ibunya. Lalu laki-laki mencari tipe ibunya, perempuan akan mencari tipe bapaknya. Kalau keterlaluan seperti kata Mbak Rati, dia ketemu bapaknya beneran, yang seusia bapaknya atau yang seusia ibunya. Lalu saya mencintai kamu karena saya kurang, saya sadar saya kurang, kamu bisa melengkapi saya. Jadi sebenarnya dalam cinta itu, misalnya kita mau berjuang, sekeras apa perjuangan kita, tergantung. Kalau orang filosofi yang menjawab, ini saya kacamata filosofi dulu, tergantung sebesar apa kebutuhanmu. Apakah dia bisa memenuhi kebutuhanmu atau tidak? Kalau dia betul-betul dialah yang betul-betul memenuhi kebutuhanmu, maka kejarlah dia sampai dapat menggunakan metode Socrates. Kalau tidak, cari yang lain. Jadi selalu seperti itu di dalam perjuangan. Tapi kalau teologi, kalau ini sebagai pendeta doakan, bener itu, doakan, bawa dalam doa. Dari pengalaman pribadi dan inspirasi orang lain. Dari pengalaman pribadi, doa itu manjur. Bahkan doa itu bisa, ini sangat tidak akademis. Tapi doa itu bisa jadi pelet. Sering doa orang kita suka, lama-lama dia, kok gue jadi suka malu, padahal gue dulu gak suka gitu loh kira-kira. Karena saya termasuk tipe pejuang yang tadi Socrates bilang, lalu saya mancing-mancingnya, udah lah, kamu berbeda ini sama saya aja. Gitu lah kira-kira. Jadi doa sering, tapi doanya jangan paksa ya Tuhan, jadikanlah dia pacarku. Kalau dia bukan pacarku ya Tuhan, jangan berikan yang lain kepadanya. Atau jadikan itu jangan itu jangan. Tapi kira-kira doa menjawab. Saya ini pengalaman pribadi dan juga orang-orang bergumul yang sering konsultasi dengan saya, entah di ruangan atau di kelas. Doakan, karena jawabannya akan datang. Gitu. Lalu kalau memang itu yang ditunjukkan kepada kita, kejarlah, maka dia pasti akan dapatkan. Dan kalau kita nggak kejar, dapat juga pasangannya. Kalau emang udah jodohnya, tapi itu ya sisi penyetan. Saya dua perspektif. Pertanyaan dua, Pak Pendeta Marco nih, dalam cinta kasih perlu nggak sama? Jadi sebenarnya begini, dalam perjalanannya
semua cinta berawal dari eros. Dan eros itu bukanlah sesuatu yang negatif yang harus kita jauhi. Karena dalam cinta suami istri tanpa eros tidak bisa. Eros itu kita perlukan untuk berkembang. Sehingga, tetapi kalau cinta kita stuck di eros, maka itu bukan cinta sejati. Cinta itu harus terus berkembang sehingga di dalam cinta pasangan kita, maka kita lama-lama memiliki cinta yang membuat kita melakukan sesuatu untuk orang yang kita cintai. Apakah perlu sampai agape? Mungkin tidak semua orang sanggup. Tapi ya, Tuhan Yesus saja ngasihnya filia. Filia coba dulu. Bisa nggak? Karena filia juga susah. Di dalam Roma 12 itu susah sekali filia. Oke, ada pertanyaan lain? Mana nih para pejuang cinta yang sedang mempersoalkan statusnya? Ini pada takut, saya tahu banyak yang takut di ruangan ini. Ketahuan, takut ketahuan apa yang di sebelahnya. Itu yang pertama. Oh, ya satu. Ada satu lagi, kira-kira dua, tiga. Oke, tiga dulu ya. Boleh, silakan. Yang kita. Saya singkat saja dan mungkin sangat simpel banget pertanyaannya. Mau tahu dari perspektif sastra sendiri, bagaimana sastra melihat 5 makna cinta yang tadi dipaparkan secara teologi filsafat? Ada agape, ada filia, ada apa tadi? Nah, bagaimana dari segi sastra melihat itu? Karena kayaknya karya-karya sastra itu mungkin bukan mungkin, tapi penuh sekali dengan imajinasi, bagaimana menggambarkan tentang cinta itu sendiri. Dan kalau mau dilihat dari pemaparan tadi, sepertinya kelima-lima itu tuh kayaknya punya hubungan juga gitu. Apakah betul demikian atau tidak? Terima kasih Bu. Terima kasih. Pertanyaan kedua tadi dari apa tadi ya? Oh ya. Kalau tadi kalau Tante Rati kan bilang kalau memilih pasangan hidup itu kan lihat dulu dia latar belakangnya sama nggak, karena kan lebih enak kalau misalkan keluarganya sama, terus apakah dia orang yang tepat, terus lihat umurnya, apakah dia pintar. Nah kalau di sastra kan lihat selera, kalau misalnya apakah dia bisa ngikutin nanti selera saya begini, mengerti saya seperti ini. Nah kalau di teologi itu bagaimana? Pasti kan kita pasti cari yang seagama udah pasti, takut akan Tuhan udah pasti. Nah, tapi di antara orang seperti itu, kita yakin sama yang mana, yang the right one itu gimana cara melihatnya? Kalau secara teologi. Udah, kasih. Terima kasih. Mungkin yang ketiga, kalian? Ya, kan kalau di Twitter itu suka ada quote-quote gitu kan. Salah satunya adalah never start a relationship when you're not ready. Nah, terus aku pernah baca buku judulnya Sexy and Holy. Jadi di buku ini dia menuliskan bahwa ketika kita belum menjadi seorang pribadi yang utuh, kita jangan looking for love. Maksudnya love having relationship with orang lain. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita harus menunggu sampai kita benar-benar merasa itu, baru kita mulai do the search question itu, atau sembari itu kita lakukan, atau kalau enggak berarti mungkin aja kita akan kayak breaking, kayak waktunya lama sekali sampai akhirnya tiba-tiba kita find out, aduh kok gue udah ketuaan ya gitu. Karena kita untuk menjadi seorang pribadi yang utuh juga sulit gitu kan. Padahal ada juga pendapat yang lain bilang bahwa ketika dua orang bersama, mereka harus menjadi supporter, inspirasi untuk satu dengan yang lainnya. Makasih. Mungkin dari Bu. Itu pertanyaannya mengingatkan saya dengan sebuah buku ya. Jadi waktu dijelasin tentang berbagai jenis cinta, ada satu buku sastra, tapi untuk saya membaca buku ini
pas sekali waktu saya kuliah. Ini sastra anak yang judulnya The Giving Tree. Ada yang pernah baca The Giving Tree? Itu sebenarnya picture book, ya. Dan buku itu saking terkenal ya dan saking indahnya, banyak sekali dibahas oleh para teolog dan juga para filosof. Itu ceritanya tentang sebuah pohon yang mencintai anak lelaki, di mana si pohon itu sungguh-sungguh mencintai si anak lelaki. Boleh dibilang kemudian ditafsirkan sebagai cinta dalam bentuk yang paling tinggi, yaitu agape. Si anak lelaki meminta segala hal dari si pohon itu. Mula-mula menggunakan batangnya untuk berayun-ayun. Ketika si anak lelaki itu makin besar, dia datang ke pohon itu, dia berteduh bersama pacarnya dan mencoret-coret pohon dengan tulisan siapa cinta sama siapa, inisial dua nama itu. Kemudian ketika si pohon menginginkan si anak lelaki itu tidak pernah ada di sebelahnya, artinya pergi. Dia hanya kembali, dia bilang dia butuh ranting-rantingnya untuk membangun rumah barunya bersama istrinya. Si pohon bilang, silahkan ambil semua ranting-rantingmu. Diambillah semua rantingnya, dibangunlah rumah buat si istri. Si anak tidak pernah kembali kepada pohon itu. Begitu terus-terusan sampai pohon itu mulai lama-lama digundul karena segala diambil. Dan tapi si anak lelaki itu makin lama makin besar. Dan suatu hari dia di usia midlife, di usia 50 datang ke pohon dan bilang, saya lelah dengan hidup saya. Saya ingin kabur dari semua ini. Saya ingin ke pulau seberang. Si pohon yang cuma tinggal batangnya saja berkata, tebanglah aku, gunakan aku sebagai sampan. Pohon itu ditebang. Si anak, bukan si anak lagi ya, dia sudah usia besar ya, menggunakan hal untuk pergi meninggalkan si pohon. Bertahun-tahun si pohon sendirian, hanya tinggal stamnya doang, sepotongan kecil itu sama akarnya. Musim-musim berganti dan berlalu. Kemudian si anak lelaki yang sudah menjadi kakek datang. Dia bilang, saya lelah dengan hidup ini. Si pohon bilang, apa lagi yang bisa aku berikan padamu agar aku bisa meringankan penderitaanmu dan dapat memberikan kebahagiaan buatmu? Si kakek tua bilang, saya tidak tahu lagi apa yang bisa aku minta darimu. Si pohon bilang, duduklah dia kan tinggal sebongkol kayu pendek ya, dari dulu pohon rindang besar. Duduklah di sini bersama aku, kalau itu akan meringankan bebanmu. Itu cerita berakhir dengan seperti itu, dengan seorang kakek tua lagi duduk di bongkol pohon. Nah, itu cerita sangat berkesan buatku, dan itu walaupun cerita anak-anak itu memberikan penelitian banyak sekali dan dianalisis banyak sekali oleh dari berbagai sains. Kalau saya bilang tadi apakah ada 5 cinta, kebanyakan dalam sastra mungkin berbicara tentang cinta brotherhood ya, atau cinta murni, tapi saya memberikan contoh bahwa cinta yang tadi yang disebut itu ada cinta agape, dan sastra anak itu mempresentasikan bahwa ada cinta agape. Pertanyaan nomor 2 apa ya? Kedua teologis ya, bukan tugas sastra ya. Teman-teman, saya mau coba jawab yang di dalam teologi. Teologi itu kalau kita ingat ya, Bapak aku akan menciptakan seorang penolong yang sepadan bagi. Sepadan itu kata kunci yang sepadan itu sebenarnya kata kunci. Penolong juga kata kunci yang pertama, sepadan kata kunci yang kedua. Jadi penolong yang juga kita tolong. Jadi saling bertolong-tolongan lah sebenarnya itu adalah, ya kalau kita lihat dalam kategori itu, maka cinta yang diminta adalah cinta yang saling melengkapi, yang saling rela memberikan diri untuk berkorban pada yang lain. Kayaknya itu sih
kalau dalam teologi yang paling tinggi kadar. Lalu kemudian ketika belum siap jangan mencari, menunggu atau mencari. Itu kan pernah ya, menunggu atau mencari. Kalau ini saya jawab berdasarkan pengalaman, jangan berdasarkan apa. Nanti ada teologinya sedikit. Menunggu atau mencari. Kemarin ada yang nanya di kelas kami, kenapa ya kalau saya lagi pacaran sudah sama orang lain kok banyak yang dekatin? Kalau waktu saya sendiri nggak ada yang dekatin. Ada yang nanya gitu. Jadi waktu sendiri dia mau nunggu atau mau nyari ternyata. Nah itu dia. Karena gini, ini kalau ini untuk para pejuang cinta dari sisi filosofi dulu. Buat teman-teman yang suka sama orang, kalau filsafat akan mengatakan jangan takut untuk menyatakan. Sokrates, saya pakai usulnya dia. Guna lebih baik tunjukkan daripada mati penasaran. Iya, jadi ditolak nggak apa-apa. Lebih baik ditolak daripada nggak tahu. Nanti pas udah ketemu udah tua, oh dulu suka sama lo, iya gue juga jantung. Kalau itu pokoknya lu bilang kenapa lo? Udah, tapi udah telat gitu. Ini seperti apakah kamu mau nunggu 51 tahun untuk menyatakan cinta gitu? Menunggu atau mencari, menurut saya ada keseimbangan antara menunggu dan mencari. Menunggu tidak harus berarti pasif. Menunggu tidak harus berarti. Misalnya kita, kalau dalam terminologi teologis, saya sekarang tidak lagi. Kalau dalam terminologi teologis, menunggu harinya Tuhan tidak berarti kita duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Kayak gitu kan? Menunggu datangnya cinta tidak berarti kita duduk diam dan melakukan apa-apa, karena menurut saya ada menunggu datangnya itu juga memerlukan sebuah aksi. Menunggu itu sebenarnya adalah aksi juga, menunggu. Tapi sesuatu yang lebih aktif adalah ketika kita, ya ini balik dari pendeta. Pertama, doa dulu, betul-betul ya doa. Jadi saya masih ingat dulu waktu saya masih muda. Karena saya udah wajahku dulu tak begini. Jadi waktu saya masih muda, doa saya masih ingat loh. Doa saya, Tuhan, mana nih nggak ada pacar, gitu loh, kira-kira gitu loh. Setelah sekian lama, doa saya udah berhenti. Doa saya, Tuhan, kalau memang nanti ada yang mau jadi jodoh saya, tunjukkan Tuhan, kasih tahu. Nanti saya kejar. Pokoknya saya agak negosiasi, saya emang karena doa saya sama Tuhan, jadi saya agak dekat gitu loh. Jadi saya, bro, tunjukin sama gue, ntar gue cari. Dan akhirnya istri saya, calon istri saya atau orang yang baru saya kenal, mau-nge saya di Facebook pada waktu itu. Itu udah doa, saya udah ganti doanya, saya udah ganti. Doanya saya mau Tuhan tunjukkan yang tepat. Kalau doanya belum siap, yang dikasih juga belum siap. Karena siapa kita itu men-attract orang yang akan datang pada kita. Maksudnya itu tadi Mbak Rati juga bilang begitu. Siapa kita, attract orang yang datang pada kita. Jadi kalau kita sukanya sama yang berandalan, yang datang kelihatannya berandalan dulu. Kalau kita lagi sendiri, nggak ada yang datang karena nyari. Giliran berdua, kelihatannya banyak yang datang karena nggak nyari. Jadi ada fine balance antara kedua, tapi ini sisi praktisnya. Berdoa aja lah dulu. Doakan dan cari. Yang ketiga juga, mulai tadi katanya ada moto never start your relationship when you are not ready. Never start your relationship when you are not ready. Jadi kita terus menunggu kapan sih? Pertanyaan nomor 3 boleh dijawab nggak? Tapi bukan dari perspektif sastra nih, dari perspektif pengalaman pribadi. Mulai curhat.
ya. Jadi saya sama suami saya nggak mengalami pacaran, boleh dibilang ketemu, terus oke, kemudian lanjut ke gerbang pernikahan. Prosesnya hanya membutuhkan 6 minggu. Dari sejak bertemu sampai kemudian saya diajak bertemu dengan orang tuanya 6 minggu. Jadi sebenarnya seperti kalau dibilang dijodohkan di zaman Victoria, di zaman Siti Nurbaya. Tapi saya bukan dijodohkan oleh orang tua saya karena orang tua saya tidak terlibat dengan urusan asmara saya. Tapi saya merasa dijodohkan sama Tuhan. Karena saya mengalami kencan dengan satu lelaki, kemudian berpindah lagi, pacaran putus, tidak menghasilkan sebuah hubungan yang memuaskan bagi saya. Tapi kemudian saya yang tadi disebut berdoa, ya saya pun juga berdoa dan minta petunjuk. Ini bagaimana, tolong jodohkan saya dengan yang sudah kau tentukan, ya. Nah, jadi saya ketemu dengan calon suami saya, kita bertemu beberapa kali dan kemudian kebetulan dia bukan warga negara Indonesia, dia meminta saya langsung untuk bertemu ibunya yang berada di negeri lain. Saya mengiyakan dan ini menjadi PR besar bagi saya karena saya harus ketemu sama ibu saya dan bilang saya harus pergi ke luar negeri untuk bertemu dengan ibunya karena pacar saya ingin bertemu dengan saya dan ini akan menjadi dilema besar bagi orang tua saya. Apakah dia mengizinkan anak putrinya yang belum terikat apapun untuk pergi bersama lelaki yang bukan suaminya, ya? Tapi waktu itu kemudian hasil rembukan bersama ditegaskan bahwa ini tidak main-main, ini serius. Itu minggu ke-6 saya pacaran dari sejak bertemu dengan dia. Ini tidak main-main, ini serius. Jadi keseriusan itu dijanjikan. Jadi begitu saya ketemu sama calon ibu mertua saya langsung saat itu juga merestui saya dan meminta saya untuk menghadap ke menikah secara kekeluargaan, memanggil satu keluarga semua dan saya harus melakukan penghormatan ke pakai leluhur ya, pakai hiyo gitu ya, untuk memperkenalkan saya kepada leluhur dia. Dan begitu saya balik dan saya menyampaikan pada orang tua saya bahwa saya sudah resmi diikat sama mereka dan dari pihak keluarga sini mereka akan datang untuk meminta saya. Dan itu prosesnya hanya 6 minggu dan saya langsung bertunangan dengan suami saya yang sampai sekarang sudah 15 tahun sama saya, 2 bulan. Dan dalam waktu 1 bulan saya harus mempersiapkan pernikahan saya. Jadi kami bertemu bulan Mei, Juni, Agustus, September awal saya sudah menikah. 3 bulan kemudian saya menikah. Jadi jangan pejuang cinta di sini. It does work gitu, perjodohan juga ternyata bisa. Dan selama saya menikah sama suami saya, cinta saya tumbuh perlahan-lahan. Saya mencocokkan diri dengan dia dan dia juga mencocokkan diri dengan saya dan kami baik-baik saja selama 15 tahun. Dan ternyata bukan cuma saya doang yang memiliki sebelum menikah dijodohkan Tuhan seperti itu. Ternyata saya menemukan teman-teman yang lain juga yang juga sama seperti saya dijodohkan, bisa juga dijodohkan dari gereja, dijodohkan oleh pastor atau dijodohkan dari keluarga. Tapi ternyata pernikahannya baik-baik saja. Iya, semakin kaya ya melalui pengalaman-pengalaman pribadi. Bang Tor sendiri gimana Bang Tor? Iya, saya cuma mau sesuatu. Memang sekarang jadi teologi itu juga adalah sebuah autobiografi. Jadi
menceritakan pengalaman pribadi itu berteologi. Dan ternyata kita pun bisa mendapatkan teologi tentang cinta melalui autobiografi masing-masing. Jadi punyalah autobiografi yang begitu menakjubkan supaya kalian juga bisa berbagi kisah tentang cinta. Mungkin ada yang lain? Punya cukup? Oh ada 2? Mungkin? Oh 3 terakhir ya, semuanya terakhir ya? Ya oke. Dari Jennifer? Selamat siang ya. Ya silakan. Ini pembahasan di kelas. Jadi ada teman saya yang bertanya gini, Mbak, bisa nggak sih kalau kita udah punya pacar, kita cinta lagi ke orang lain? Terus jawaban aku bisa ngomong, oh kalau itu namanya hasrat, karena itu berdasarkan keinginan. Nah yang saya mau bertanya sekarang, gimana kalau kita punya orang yang kita cintai, tapi sudah meninggal, nah dan kita kemudian menikah lagi, tapi di dalam hati kita bilang kepada orang yang meninggal itu kalau kita juga masih mencintai orang yang meninggal itu. Jadi seakan-akan cinta yang kita miliki itu ada 2. Apakah itu yang Abang Bintar bilang cinta itu ada pembagiannya berapa persen ke ini, berapa persen ke ini? Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua dari Trisadi. Ya, saya mau sedikit testimoni di sini. Ya, saya dan teman-teman. Ya, saya dan teman-teman itu produk kelas Bang Binsar yang pertama tentang filsafat cinta. Yang saya dapatkan adalah referensi saya pribadi yang menarik ketika saya menjejerkan mantan-mantan saya. Maksudnya pada akhirnya saya menemukan ternyata ada satu tipe yang sama seperti tadi yang dibahas kan. Ada satu tipe yang sama dan itu ketika saya tanya ke beberapa teman ternyata oh ya benar juga ya, ternyata jangan-jangan yang selama ini kita cintai bukan orangnya tapi tipe yang ya spesifikasi yang kita cari itu. Nah, apakah itu menurut dari sudut pandang sastra dan filsafat apakah itu wajar gitu mencintai yang memang spesifikasi kita gitu, ataukah kita harus mencintai orangnya secara ini? Karena saya juga pencinta buku, cuma bedanya saya tidak suka kurang suka membaca buku, lebih suka mengoleksi buku. Jadi kalau melihat buku di rak itu iya, pacar saya suka baca buku, jadi klop lah, saya beli dia baca gitu. Iya, jadi karena kalau dari sudut pandang sastra setiap orang itu punya kisahnya masing-masing dan sebenarnya itu saya selalu membayangkan orang itu seperti buku yang menarik kisahnya untuk kita nikmati apa adanya gitu daripada kita udah memiliki ekspektasi saat membaca itu. Jadi gimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Yang ketiga tadi Zeta. Oh ini Bang Marto. 4. Ya, saya agak jadi curiga dan khawatir dengan para sastrawan dan sastrawati. Karena saya suka baca novel-novel juga dan saya menjadi lebih khawatir. Karena tadi Ibu Clara mengatakan sastra tidak bisa membatasi cinta. Jika itu yang terjadi maka cinta menjadi sesuatu yang tidak terdefinisi, tidak tergambarkan sama sekali seperti apa. Ini bukti dari kemampuan kehebatan sastra atau justru sebaliknya ketidakmampuan sastra untuk memahami cinta yang sesungguhnya. Saya khawatir karena begini, jangan-jangan nanti saya memiliki cinta yang lain dari apa yang saya pahami. Ya, cinta yang terlalu subjektif. Ini yang justru saya khawatirkan. Terima kasih.
sekarang kan lagi ngetren nih Bang di Facebook, di Pet gitu. Misalkan kayak aku mencintaimu, kan cowok ngomong sama cewek, aku mencintaimu. Ceweknya jawab, iya, aku juga mencintaimu. Kan kamu kakakku. Kayak friendzone gitu. Ya, itu menurut aku gimana Bang? Kayaknya ini lagi ngetren tuh Bang, banyak di Pet, di Facebook, di 9gag, di WhatsApp, banyak banget ya Bang. Itu gimana Bang? Mungkin bisa dijawab dari pertanyaan. Tadi saya jawab pertanyaan yang nomor 3 dulu deh ya, yang bertanya sebenarnya bukan pertanyaan sih, mulai meragukan bahwa bagaimana cinta yang ada dalam sastra itu terlalu merdeka sehingga tidak bisa didefinisikan dan terlihat terlalu abstrak. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang sastra, kita tidak bisa lepas dari filsafat dan politik. Karena filsafat dan politik adalah salah satu tungkai kanan dan tungkai kirinya sastra. Sastra tidak ada akan sulit hadir tanpa keberadaan politik, gejolak politik di masa sastra itu ditulis, dan sastra tidak juga lepas dari pergumulan atau pertanyaan tentang philosophical questions ya di dalam sastra itu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana cinta di dalam sastra itu apakah begitu abstrak sampai kita tidak bisa pegang, sebenarnya bisa kita pegang. Jadi ketika saya mengatakan bahwa cinta di dalam sastra itu bebas, tidak ada pumungan itu, saya tidak mengatakan dalam konteks bahwa aturan-aturan. Tapi kalau kita merefleksikan sastra di dalam zaman atau sejarahnya atau secara antropologisnya, itu ada kita akan melihat sejarah jejak trace-nya. Kenapa pada zaman itu sastra membicarakan cinta dalam konteks yang seperti itu? Karena pada saat itu pasti political situation, situasi politik, pandangan-pandangan masyarakatnya, social pressure yang pada saat itu terjadinya seperti itu. Jadi pasti sebenarnya kalau kita membaca sastra, kita harus mengenal sejarah sastranya juga. Kita tidak bisa mengambil contoh buku dari abad 19, sastra di abad 19 sebenarnya akan berbeda dengan sastra di zaman abad 21. Misalkan tadi saya berbicara soal The Museum of Innocence, Turki ya. Bagaimana Turkish writing tentang Turki itu selalu berbicara tentang West and East. Sementara kalau kita berbicara sastra dari Rusia, konteks yang ada di Rusia itu sudah pasti berbeda dengan konteks yang ada sastra di Turki. Sastra yang di Indonesia, sastra zaman kolonial dengan sastra angkatan Pujangga Baru itu juga berbeda pandangan-pandangan yang mereka sampaikan di sana. Dan tentu saja di situ cinta yang mereka representasikan berbeda. Siti Nurbaya sudah pasti berbeda dengan Cantik Itu Lukanya Eka Kurniawan. Ya, jadi kalau kita mau membaca sastra dengan lebih teliti dan mencari cinta, kita harus juga melihat jejak antropologinya, di mana di zaman apa sastra itu ditulis, di tahun berapa, dan bagaimana situasi politik yang ada di sana. Kalau tadi pertanyaan yang nomor 2 ya, saya melihat mantan-mantan saya melihat kesamaan di mereka. Saya kok jadi kepikiran ini loh, pandangan tadi kan dibilang Freud, terus saya mikir tentang Carl Jung itu mengatakan bahwa kesadaran diri kita sangat dipengaruhi oleh alam ketidaksadaran kita. Dan alam ketidaksadaran itu seringkali berada jauh di dasar, yang
Sehingga mungkin ketika memilih pasangan hidup atau pacar, orang yang tertarik itu sangat dipengaruhi oleh alam ketidaksadaran kita. Mungkin kita memiliki kita adalah tipe yang seorang artisan, seorang seniman, artisan. Orang-orang artisan mungkin memiliki ketertarikan yang besar kepada orang-orang nasionalis, di mana orang nasionalis tertariknya kepada orang idealis, ya seperti itu. Jadi mungkin kita bisa melihat itu, melihat latar belakang kenapa kita tertarik kepada orang-orang yang sama, jadi orang sama mungkin karena kita memiliki alam ketidaksadaran kita harus komplek ke alam ketidaksadaran kita untuk paham menjadi sadar dalam diri kita. Nggak persis sastra sih, tapi ketika Pak Ali menyebut Freud dari seterikat Jong. Baik, ini yang sudah meninggal lalu menikah lagi ya, Jennifer ya? Jennifer entah di kelas aja kita diskusi ini. Tapi apakah memang ini dia filsafat percaya bahwa cinta itu ada levelnya dan kita bisa mencintai berbagai hal dalam waktu yang bersamaan. Jadi misalnya, tapi kadarnya itu nggak sama, itu bisa. Jadi ketika seorang mencintai, misalnya dia mencintai mantan suaminya atau mantan istrinya sudah meninggal, lalu dia menikah lagi dan dia mencintai keduanya secara bersamaan, itu bisa. Tetapi yang jadi masalah nanti tentu buat orang yang dicintai ini, apakah dia mengharapkan cintanya 100% full? Dan ini juga jadi pertanyaan, apakah cinta harus selalu saling memiliki? Apakah bisa kita mencintai tanpa harus memiliki? Sehingga ketika kita mencintai orang yang sudah meninggal, maka kita mengatakan bahwa saya mencintai, tapi saya tidak lagi memilikinya secara fisik, tapi saya memiliki kenangan bagi dia. Sehingga nanti pertanyaannya, apakah adil ketika yang mencintai saya ini memberikan cinta yang lebih besar, saya hanya memberikan kadar cinta yang lebih rendah kepada dia daripada cinta saya pada yang lain. Makanya level-level cinta itu dalam filsafat harus betul-betul dilihat dan dibandingkan. Dan saya rasa itu ada hubungannya dengan ini saya mau menyambung dengan pertanyaan Pak Marto ya. Misalnya memang seperti yang tadi saya jelaskan, selalu ada perkumpulan konteks. Ketika cinta-cinta Shakespeare, abad pertengahan dan kita terlambat 300 tahun lalu muncul Siti Nurbaya, itu adalah perkumpulan di mana ketika orang dijodohkan, perkawinan politis, orang semua terikat dengan situasi monarki, tapi mereka ingin keluar dari itu, sehingga mereka membuat kisah-kisah yang luar biasa melawan zaman itu. Biasanya cinta itu melawan, sastra itu biasanya banyak memberikan harapan. Jadi dia yang memberikan harapan melawan zaman itu. Sehingga kalau kita lihat dalam cinta sastra Romeo dan Juliet, dia melawan zaman itu. Tapi kemudian ketika di zaman sekarang ini, maka yang paling gawat sebenarnya menurut saya adalah zaman ini, karena zaman kita berada ini, cinta itu sama sekali bebas gitu ya, tidak memiliki definisi. Ya ada definisi tapi banyak dan menjadi persaingan best of the best. Dan itu menjadi masalah ketika ranah pemikiran dunia ini masuk ke dalam teologi. Sehingga jadinya begini. Kalau sebagai Pak Pendeta gitu, misalnya kalau Tuhan tidak menyembuhkan saya, Tuhannya nggak jago, ada Tuhan yang lebih jago lagi. Gitu dia. Jadi kalau saya tidak sembuh, kalau saya tidak kaya, berarti Tuhan saya kurang jago. Karena ini ada soal persaingan, sehingga saya boleh pindah ke Tuhan yang lain. Ini juga sampai sejauh mana saya boleh pindah yang lebih baik. Jadi soal itu tadi, soal
ada perlawanan terhadap zaman dan segala macam. Nah, kalau misalnya saya mau jawab sedikit soal si Adi, ya memang biasa begitu, bukan hanya karena ini kita sejenis karena alam bawah sadar juga, tapi karena orang lain pun akan memilih tipe kita karena kita adalah tipenya dia jadi makanya biasanya orang senang dengan orang yang bandel, ya ini perempuan misalnya, ini maaf saya generalisasi ini tidak benar, tidak semuanya gitu, tapi biasanya perempuan suka dengan laki-laki bandel sebagai pacar, laki-laki alim sebagai suami, gitu. Sehingga kalau orang sudah suka begitu, yang datang yang begitu-begitu aja terus. Lalu saya kok yang datang ke saya bandel-bandel, karena kita menunjukkan secara alam bawah sadar bahwa saya memang pinginnya begitu. Seringnya begitu, menurut penjelasan ini. Kalau misalnya kalau dibilang aku cinta kamu seperti kakakmu, seperti seorang kakak sih, hah? Kalau saya jawab, kalau itu sih kasihan dia lu. Bukan bro, bukan. Kalau begitu bukan aja, kecuali mau pakai taktik Socrates. Balik lagi. Ya, mungkin saya jadi teringat dengan status saya beberapa minggu lalu. Memang cinta itu begitu kompleks ya. Makanya menurut saya juga cinta itu begitu subjektif. Kalau saya boleh bilang gitu. Makanya kalau dibilang cinta itu seperti apa, cinta itu seperti bibis di kolam renang. Dia bibis kolam renang nggak kelihatan, tapi akhirnya terasa. Terus terasa, yang terasa tuh bukan orang lain, dia sendiri, ya kan? Kita mau apa? Bibis kolam renang tuh ya seperti cinta itu. Ya, jadi ya kalau sekali Oke, terima kasih. Tidak terasa kita sudah mungkin 1 hari full ya di sini. Kita berbagi pengalaman tentang cinta dan belajar mengenai cinta juga dari berbagai perspektif. 3 perspektif. Cinta dulu ya. Oke, terima kasih. Tadi kita berikan pause lagi buat pembicara kita. Dan beberapa waktu sebelum kita tutup acara ini, panitia menginformasikan bahwa lagi dijual kaos cinta dia. Masih bagi yang berminat harganya 60.000, silakan menghubungi panitia. Ukuran yang tersedia ada L dan M ya. Ya, siapa nggak bisa. Bagi yang bersedia silakan menghubungi panitia. Lalu kami dari panitia Cinta Belia dan semua kru yang terlibat. Sorry, gue sibuk. Dari SMP Jakarta, kemudian Polisi Jakarta, dari Gunsa dan BPT mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta sekalian. Terima kasih atas undangan kita semua. Terima kasih atas kesediaannya untuk waktunya mau hadir di sini dan bersama berbagi tentang cinta. Dan kami mohon maaf apabila dalam acara kali ini banyak kurang-kurangnya. Harap kurang-kurangnya ditinggal tapi bagian di bawah. Oke, terima kasih semuanya. Dari panitia apakah Enggak ada. sebenarnya dari panitia kalau ada pengumuman tambahan? Ini baik Pak, kalau begitu terima kasih untuk kehadirannya. Sampai jumpa di Cinta Pedia berikutnya. Kita akan tutup acara kita lagi dengan doa dan mungkin sekalian kata dulu juga dari koordinator acara Cinta Pedia.
Grace. Mbak Grace. Mbak Grace. Sorry.